Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andriani dari kelas 2 BPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari 10 destinasi prioritas yang ada di Indonesia. Sebelumnya, tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki satu surga di bawah laut yang terkenal sampai ke mancanegara? Yaitu Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi sendiri terletak di daerah Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wisata ini merupakan tujuan wisata untuk menyelam yang amat memukau dan menjadi impian dari banyak penyelam yang terkenal di dunia. Sebelumnya, Wangi-Wangi adalah ibu kota yang menjadi gerbang untuk menuju ke surga di bawah laut ini. Wakatobi sendiri memiliki 4 pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, yang kedua Kalidupa, yang ketiga Tomia, dan yang keempat adalah Binongko. Wakatobi merupakan singkatan dari 4 pulau utama yang ada di Kabupaten Wakatobi ini sendiri. Taman Nasional Wakatobi pada tahun 1996 dengan total area 1,39 juta hektar menyangkut keanekaragaman hayati laut dan karang yang menempati salah satu prioritas posisi tertinggi dan konservasi laut di Indonesia. Keindahan dan kekayaan kawasan Taman Nasional Wakatobi sebenarnya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Terlebih lagi ketika adanya ekspedisi Wallacea dari Inggris yang menyebutkan bahwa ada 750 spesies koral yang terdapat di Wakatobi ini sendiri, yang mana dari total keseluruhan di dunia ada 850 spesies koral. Kedalaman laut yang ada di Wakatobi ini mencapai ke 1044 meter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 visi utama yang diambil oleh Wakatobi. Yang pertama ada biodiversity. Biodiversity sendiri adalah keanekaragaman hayati. Kenapa Wakatobi mengambil visi yang pertama adalah biodiversity? Karena di Wakatobi ini kita bisa menemui lebih dari 112 jenis karang dan 13 famili. Ada 93 spesies jenis ikan, dan juga ada beberapa jenis burung laut yang ada di Wakatobi ini sendiri. Dan yang lebih utamanya lagi, perairan Wakatobi berada di wilayah Coral Triangle atau wilayah segitiga terumbu karang, yaitu wilayah yang memiliki keanekaragaman terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut lainnya tertinggi di dunia, yang meliputi negara Filipina, Indonesia, dan Kepulauan Solomon. Visi yang kedua adalah water sports. Water sports sendiri adalah olahraga yang baik di sekitaran laut atau airnya itu, atau hanya di pinggiran-pinggirannya, bisa seperti fly fish, jet ski, diving, snorkeling, dan lain-lainnya. Visi yang ketiga adalah cruise tourism. Visi ini berguna untuk para wisatawan yang ingin atau suka berpergian atau berwisata menggunakan kapal pesiar dalam jangka panjang atau pendek. Adapun target pasar Wakatobi dari mancanegara, mereka lebih mengutamakan ke negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua adalah target pasar dalam negeri, yaitu penduduk Pulau Jawa dan juga Sulawesi, dan juga yang pastinya adalah penduduk Wakatobi itu sendiri.
ada tujuan utama di dalam mengembangkan wisata Wakatobi ini, yaitu menjadikan kawasan Wakatobi sebagai pusat biodiversitas bawah laut, kawasan pariwisata olahraga air, dan kawasan pariwisata berbasis marina yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak 500.000 orang pada tahun 2019 lalu. Ada beberapa strategi pengembangan yang dilakukan untuk terus mengembangkan kawasan Wakatobi ini sendiri. Yang pertama adalah aksesibilitas. Untuk menunjang konektivitas, perlu peningkatan kapasitas bandara, peningkatan kapasitas pelabuhan penumpang di 4 pulau, dan pembangunan pelabuhan krais atau kapal pesiar. Untuk mempermudah aksesibilitas, perlu pembangunan jaringan jalan di 4 pulau utama yang juga disebut sebagai singkatan Wakatobi ini sendiri. Yang kedua adalah amenitasnya. Perlu adanya fasilitas kesehatan berskala internasional untuk mendukung kegiatan diving, termasuk peningkatan kebersihan dan sanitasi. Perlu pembangunan fasilitas MICE dan peristirahatan seperti resort, hotel, dan juga tempat untuk melakukan acara-acara berskala nasional atau internasional. Skala internasional yang didukung dengan fasilitas keamanan dan juga informasi. Yang ketiga adalah atraksinya. Peningkatan atraksi melalui penentuan lokasi snorkeling dan diving sebagai wisata bahari, penataan kampung adat suku Bajo sebagai wisata budaya, dan pembentukan agenda festival rutin. Selain itu, perlu adanya fasilitas leisure premium khususnya di Pulau Tomia. Dan yang terakhir dan yang paling terpenting adalah adanya bantuan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur Wakatobi. Yang pertama ada pengelolaan dan pengembangan sarana air, seperti adanya jaringan irigasi, waduk, rawa, dan juga persediaan air baku. Yang kedua ada pembangunan jalan baru di Kabupaten Kendari sebesar 22,54 miliar. Yang ketiga ada pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 91 km di Kabupaten Kendari sebesar 37,7 miliar, dan di Kabupaten Wakatobi sepanjang 309 km sebesar 98,4 miliar. Yang ketiga ada pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan. Ini di Kabupaten Wakatobi sebesar 24,4 miliar, di Kabupaten Kendari sebesar 98,4 miliar, dan di Kabupaten Buton sebesar 6 miliar. Yang keempat ada pembangunan dan revitalisasi di Kabupaten Kendari sebesar 31,2 miliar. Yang kelima ada subsidi operasional Angkatan Laut Pangkalan Kendari dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebesar 29 miliar. Yang keenam ada pembangunan terminal bau-bau sebesar 10 miliar, dan yang terakhir ada pembangunan jalan dan fasilitas Bandara Haluelo sebesar 15,6 miliar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.